Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar? Ini adalah video ketiga dalam seri pembahasan peraturan perundang-undangan. Di video sebelumnya yang pertama itu membahas mengapa sih kita butuh peraturan. Lalu di video yang kedua kita membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan, tingkatan peraturan perundang-undangan. Nah, di video yang ketiga kita akan membahas bagaimana proses perundang-undangan tersebut lahir. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan slide-nya di sini. Nanti saya tampilkan pada layar video ini. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan proses lahirnya peraturan perundang-undangan, kita bahas dulu sebetulnya dalam proses penyusunannya atau proses pembuatannya sampai pengesahannya, apa sih hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan tersebut. Nah, ada beberapa landasan yang perlu kita ketahui bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki landasan filosofis, yaitu antar rumusan peraturan perundang-undangan tingkatannya harus berkaitan dengan dasar ideologi negara. Ya, harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila yang terdapat di Undang-Undang Dasar 45. Makanya kenapa dalam segitiga peraturan perundang-undangan tadi, Undang-Undang Dasar itu berada di paling atas. Karena peraturan bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang paling induk di atasnya. Lalu ada landasan sosiologis. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, dalam membuat atau mengidentifikasikan kebutuhan apa sih yang perlu ada aturannya, maka harus memperhatikan landasan sosiologis ini berkaitan dengan bagaimana sih kondisi masyarakatnya, bagaimana kenyataannya yang tumbuh dalam masyarakat tersebut. Nah, itu masuk dalam pertimbangan penyusunan penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, landasan yuridis, peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar yang biasa disebut legalitas. Jadi ketika hukum misalnya, pemerintah mau mengeluarkan undang-undang terkait tentang pengelolaan sumber daya alam misalnya. Nah, dilihat lagi peraturan atasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Undang-Undang Dasar 1945 itu gimana sih bunyinya? Atau pemerintah mau mengeluarkan peraturan pemerintah PP. Nah, lihat lagi di undang-undangnya gimana sih bunyinya. Maka landasan yuridis ini mempunyai landasan hukum. Jadi nggak semena-mena tiba-tiba keluar aturan bawahannya padahal di atasnya tidak ada. Seperti itu kira. Ya, di video sebelumnya kita sudah menyaksikan atau membahas tentang segitiga tingkatan peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis. Ya, berarti itu adalah tingkatan yang ajak. Kayak misalnya yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Nah, kita bahas dari atas lebih dahulu. Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di puncak segitiganya itu merupakan peraturan yang pada saat itu sudah disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Maka disitulah haluan tujuan negara ini mau dibawa kemana, dasar negara ini apa, bentuk negara ini, dan sebagainya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 tentu menjadi hukum tertinggi di negeri ini, di negara Indonesia, sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Ya, jadi bersifat umum. Makanya ketika kita mau melihat hal yang lebih detail, maka kita lihat di tingkatan bawahnya. Oke, lihat yang detail, lihat di tingkatan bawahnya. Nah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang waktu itu sebagai sebuah kesepakatan pendiri bangsa tidak bisa diubah, maka ketika ada perubahan atau yang kita sebut dengan amandemen, itu akan terjadi pada bagian pasal-pasalnya. Seperti misalnya, pada saat ini sistem pendidikan nasional Indonesia itu kan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Makanya kalian bisa merasakan layanan pendidikan tersebut secara gratis karena memang amanat undang-undang pasal di Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian perekonomian negara ini membaik, lalu kehidupan membaik dan sebagainya, mau digratiskan sampai pendidikan tinggi misal sampai kuliah, maka yang diubah adalah apanya? Ya, pasalnya, pasal dari Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Sama halnya seperti saat ini sedang ada wacana perubahan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana
prosedur mengubahnya. Amandemen atau perubahan pasal UUD 1945 harus memerhatikan tata cara perubahan dan memenuhi beberapa syarat. Misal, pasal diajukan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR, disampaikan secara tertulis beserta alasannya mengapa pasal tersebut diajukan untuk diubah. Sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 50 plus 1 anggota MPR. Bentuk negaranya nggak boleh diubah. Lalu perubahannya itu bersifat adendum, yang mana tidak menghilangkan pasal. Jadi perubahannya itu nggak di-delete gitu saja, tidak dihapus, tidak dihilangkan, melainkan ada penambahan pasal barunya itu. Aturan adendum tadi dapat kita lihat misal dari buku saku UUD 1945. Di sini tertulis amandemen 1, 2, 3, dan 4 atau biasa tertulis juga 1 sampai 4. Nah, pada pasalnya kita lihat di akhir kalimat tiap ayatnya ada pengkodean tertentu. Misal A-4 atau di buku lain bintang 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah amandemen keempat. Lalu A-3 amandemen ketiga, A-2 amandemen kedua. Jika tidak ada pengkodean tersebut berarti itu ayatnya masih asli dari naskah sebelum diamandemen. Oke, di tingkatan kedua terdapat ketetapan MPR atau biasa kita sebut TAP MPR. Nah, TAP MPR ini diputuskan dalam sidang MPR. Nah, biasanya sidang itu menghasilkan ada ketetapan, ada keputusan. Kalau ketetapan maka mengikat di dalam majelis dan di luar majelis. Kalau keputusan itu hanya terikat di dalam majelis. Kayak misalnya gini, teman-teman tahu berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia atau hal-hal yang berkaitan dengan komunis, ideologi komunisme, mengenai bolehkah tidak penanaman ideologi tersebut atau partai tersebut dan sebagainya. Ketidakbolehannya itu terdapat dalam TAP MPR. Oke, di tingkatan di bawah MPR, TAP MPR ada undang-undang atau perpu. Di sini dibilang atau karena itu adalah sejajar. Ya, undang-undang ini dibuat pemerintah legislatif, dalam hal ini DPR bersama dengan presiden, dengan sistematika atau alur yang panjang dan bisa memakan waktu yang lama. Nah, ketika misalnya undang-undang tersebut sudah disahkan, lalu presiden mau memutuskan untuk memilih ada aturan perpunya, atau misalnya undang-undang tersebut mengancam stabilitas negara, berisi dengan hal-hal genting, misalnya diributkan masyarakat dan sebagainya, maka atas kegentingan tersebut presiden berhak mengeluarkan perpu. Oke, di bawah undang-undang ada PP, peraturan pemerintah. Ketika undang-undang tersebut sudah disahkan, maka PP dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang tersebut. Jadi contohnya seperti ini, ya, dengan peraturan yang sudah ditetapkan, proses pembahasannya, pimpinan DPRD, pengajuan ke Setnek dan sebagainya, rancangan PP, terus kemudian dikoordinasikan dengan menteri atau pimpinan lembaga yang terkait. Setelah itu jika dipandang baik maka PP diajukan ke presiden untuk ditetapkan dan ditandatangani. Lalu ada peraturan presiden, keputusan presiden yang sifatnya hanya mengatur yang dan sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku. Proses pembentukannya tidak begitu berbeda dengan PP. Ya, melalui Setnek, dibicarakan bersama menteri atau lembaga terkait. Lalu ada perda, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota atau kabupaten. Inilah yang berkaitan dengan perbedaan setiap daerah di Indonesia, berkaitan sama otonomi, kewenangan daerah untuk menjalankan fungsi atau membuat aturannya sendiri. Misalnya, kalau di Batam, siswa setiap hari Jumat memakai baju Melayu, tentu berbeda dengan siswa di Bali, di Jakarta, seperti itu. Karena perda ini memuat kekhasan lokal, kearifan lokal. Karena kita Melayu, ya tentu kita pakai baju Melayu, di Makassar pakai baju Bodo dan sebagainya, seperti itu. Ini pembahasannya sama, harus disetujui sama legislatif, dalam hal ini DPRD. Ya, lalu setelahnya ada peraturan-peraturan di tingkat terkecil misalnya. Nah,
itu adalah merupakan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang perlu kita ketahui. Jadi pada suatu saat kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita tahu nih, oh ya pasti ada aturan yang mengatur. Cari perdanya, dari perdanya lihat atasnya betul atau tidak di apanya, di PP-nya, di Perpres, di PP, di undang-undangnya. Apakah undang-undangnya itu masih berlaku atau digantikan sama Perpu? Lalu bagaimana undang-undang dasarnya menjamin ketentuan umum tersebut gitu. Jadi ketika dihadapkan sesuatu, misalnya nanti kita jadi karyawan, jadi siswa, jadi warga negara, apapun yang berkaitan sama kenegaraan, lihat aturannya ya. Hal paling penting adalah kita nggak perlu ngafalin undang-undangnya ya, nggak perlu, tapi yang penting kita tahu alurnya. Jadi ketika dihadapkan pada sebuah masalah, kita tahu harus cari apa, harus lihat mana, harus memegang aturan yang mana, berdasarkan aturan tersebut. Nah, kalau udah tahu, tentu harusnya dipatuhi, dilaksanakan. Tidak membuat perbedaan, perbuatan-perbuatan yang tindakan pelanggaran hukum, karena semua orang sama di mata hukum. Ya, misalnya, oh saya tahu nih kalau lampu merah, tentu harusnya berhenti. Jangan malah mentang-mentang berhenti nggak ada yang lihat, jalan. Nggak harus ketika tahu peraturan, maka sesungguhnya harusnya terjadi ketertiban, ketentraman yang terwujud dalam kehidupan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam peraturan-peraturan ini tentu pada perjalanannya ada oknum-oknum yang sudah diamanatkan harusnya memperlakukan seperti ini, tapi tidak dilakukan, seperti kasus Menteri Sosial yang harusnya membagikan dana bantuan sosial, mensejahterakan rakyat, tapi malah melakukan korupsi bantuan sosial COVID kemarin, satu bantuan dipotong sekian rupiah. Nah, bentuk korupsi itu ada KKN, korupsi kolusi nepotisme, ada penyuapan, ada nepotisme yang berkaitan sama saya maunya keluarga saya aja yang menjabat ini, saya mau mendahulukan yang suku ini, seperti itu. Ada misalnya jual beli suara pemilu, itu juga termasuk salah satu penyelewengan dari aturan-aturan ini. Penyebabnya banyak, kayak misalnya aturan birokrasi yang rumit, lalu kurangnya pengetahuan atau kesadaran warga, lalu ada oknum-oknum pemerintahan, iman yang lemah tentunya. Nah, desakan kebutuhan ekonomi, banyak lagi. Nah, bagaimana sih upayanya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pasti dalam sebuah peraturan ada konsekuensi yang harus juga dipenuhi. Misal, kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, ya kita konsekuensinya ditilang. Kalau kita telat bayar pajak, kita konsekuensinya denda misalnya. Atau dalam peraturan terkecil deh, peraturan sekolah. Kalau misalnya datang di atas jam 8, misalnya datang jam 10, boleh nggak masuk sekolah? Mungkin oke, boleh masuk sekolah, tapi akan diproses di beja piket misal. Atau peraturan, kenapa sih buku yang dipinjamkan, buku pelajaran itu harus dikembalikan? Ya kan ada hak orang lain di situ. Kalau misalnya dulu kakak kelas yang nggak ada peraturan itu, nggak dikembalikan, ya tentu kalian nggak dapat pinjaman bukunya misalnya. Lalu kenapa ketika hilang harus diganti? Kan belinya pakai uang negara. Nah, ada hak adik kelasnya yang dijamin. Oh ya, nanti bergantian sama kakaknya supplier. Ya, untuk segala pertanyaan, saya rasa cukup sekian pembahasannya. Jika ada pertanyaan, silahkan membuat komen di bawah ini atau boleh chat WhatsApp saya. Tolonglah hasil dari belajar itu adalah bertanya-tanya gitu ya. Ini kok gini ya, kok gini. Nah, itu tanya sama guru. Ditanya. Pertanyaan paling baik adalah hal yang ditanyakan. Oke. Tetap buka Google Classroom-nya, dikerjakan tugasnya, karena itu ada beberapa latihan terkait dengan pengetahuan yang perlu kalian tahu juga. Tetap semangat. Sampai jumpa di video pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.